Shalom, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Katolik Santuy. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah tentang Santo Agustinus. Siapakah Santo Agustinus itu? Santo Agustinus lahir pada tahun 354 Masehi di Tagaste, sebuah kota kecil di Provinsi Romawi di wilayah Afrika Utara. Sekarang bernama Aljazair. Nah, Agustinus sendiri juga lahir dari pasangan Patricius, seorang pejabat pemerintah yang kemudian menjadi Kristen pada tahap akhir hidupnya. Dan Monica ada ibunya, seorang Kristen saleh yang sangat dihormati dalam tradisi gereja. Oleh karena itu, Monica juga sangat rajin berdoa untuk pertobatan putranya, ya, Agustinus itu. Nah, Agustinus mendapat pendidikan awal di Tagaste dan kemudian di Madaura, sebuah kota di dekatnya, bukan di Madura ya, di Madaura ya, di mana dia belajar retorika dan bahasa Latin yang sangat dipuji. Kemudian dia pergi ke Kartago, sebuah kota penting di provinsi Romawi Afrika, untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, pada masa muda di Kartago, Agustinus hidup dalam gaya hidup yang sangat dipengaruhi oleh kesenangan-kesenangan duniawi dan pencarian intelektual yang kuat. Dia terutama terkenal karena kehidupan cinta bebasnya dan ketertarikannya pada aliran filosofi Neoplatonisme ya. Nah, perjalanan spiritual meskipun dibesarkan dalam ajaran Kristen, Agustinus meninggalkan agama itu selama beberapa waktu. Terutama karena pertanyaan-pertanyaan filsafat dan kegagalan agama Kristen untuk memuaskan hasrat intelektualnya. Nah, tetapi melalui berbagai peristiwa dan pertemuan dengan tokoh-tokoh spiritual seperti Santo Ambrosius dari Milan, ia mengalami pertobatan mendalam pada usia 32 tahun. Ya, jadi setelah 32 tahun, Agustinus bertobat. Nah, apa yang diperbuat Agustinus setelah dia bertobat? Dia menjadi seorang pelayan gerejawi. Nah, Agustinus menjadi seorang teolog, bahkan dia menjadi seorang uskup dan penulis yang proaktif. Dia ditapiskan sebagai uskup Hippo Regius atau sekarang disebut Annaba Aljazair pada tahun 396 Masehi, dan ia mendedikasikan dirinya untuk pelayanan pastoral dan menulis karya-karya teologis. Nah, selain itu, Agustinus juga diangkat menjadi seorang pujangga gereja atau dokter gereja. Nah, ini merupakan suatu gelar kehormatan yang umum digunakan di dalam gereja Katolik yang diberikan kepada seorang yang diakui telah memberikan kontribusi yang sangat penting, terutama terkait dengan doktrin dan teologi dalam kekristenan. Namun penghargaan ini juga sangat jarang diberikan kepada santo-santa lain ya. Nah, ini juga hanya setelah kematian dan kanonisasi, dan tentunya juga harus memenuhi 3 syarat atau 3 kriteria. Yang pertama adalah keunggulan dalam pengetahuan doktrinal ya. Yang kedua, tingkat kesucian yang tinggi dan pernyataan oleh gereja. Yang ketiga, baik melalui paus atau suatu konsili ekumenis. Nah, selama ini belum ada konsili ekumenis yang memproklamasikan seseorang pujangga gereja. Ya. Panggilan rohani adalah momen atau proses di mana seseorang merasakan dorongan spiritual atau panggilan dari Tuhan untuk memasuki pelayanan agama atau mengabdikan hidup mereka sepenuhnya untuk kepentingan rohani. Nah, bagi Agustinus, panggilan rohani adalah bagian integral dari perjalanan spiritual
yang panjang dan kompleks. Bagi Agustinus juga panggilan rohani bukan hanya sekedar panggilan untuk melayani, tetapi juga untuk terus tumbuh dalam iman dan membagikan pengetahuan kepada orang lain selama sisa hidupnya. Ini secara aktif terlibat dalam pengajaran, khotbah, dan tulisan yang penuh kasih. Lalu pesan apa yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita dari kisah Santo Agustinus tadi? Terlepas dari seberapa jauh kita mungkin merasa atau seberapa banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, penting untuk tidak menyerah pada kemungkinan pertobatan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita juga harus memberikan waktu ya, banyak waktu. Untuk apa? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikan waktu untuk merenungkan panggilan hidup Anda. Apakah itu dalam bentuk pelayanan agama, pelayanan masyarakat, atau bahkan panggilan dalam karir Anda. Penting untuk mendengarkan panggilan yang mungkin Tuhan berikan kepada Anda dan berkomitmen tentunya ya untuk mengikutinya. Yang penting adalah komitmen. Nah, selain itu, terus mencari pengetahuan dan kebijaksanaan dengan memperdalam pemahaman kita tentang iman, filsafat, dan kebenaran moral, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah berikan kasih karunia dan pengampunan kepada orang lain. Seperti halnya Tuhan memberikan kepada kita, ini termasuk memaafkan kesalahan orang lain, menawarkan bantuan kepada yang membutuhkan, dan menunjukkan belas kasihan dalam setiap kesempatan. Jadikanlah kehidupan rohani sebagai prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa melalui waktu yang dihabiskan untuk berdoa, membaca kitab suci, atau berpartisipasi dalam praktek keagamaan lain. Pertumbuhan rohani yang konsisten akan memberikan atau memperkuat kita untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, dengan menerapkan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, menjalani hidup yang lebih bermakna dan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia di sekitar kita. Nah, panggilan rohani Santo Agustinus menunjukkan bahwa pertobatan dan transformasi spiritual bisa menjadi titik awal bagi seseorang untuk menemukan tujuan hidup yang lebih dalam dan memenuhi panggilan yang diberikan Tuhan. Ini mengilustrasikan bagaimana panggilan rohani dapat mengubah arah hidup seseorang dan membawa mereka ke dalam pelayanan yang berarti bagi gereja dan masyarakat. Demikian pembahasan kisah tentang Santo Agustinus. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.